Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang aksara Jawa, mulai dari bentuk, fungsi, dan cara penulisannya. Simak baik-baik ya. Subbab yang akan dibahas dalam video ini yaitu aksara carakan lan pasangan, sandangan, dan penanda gugus konsonan. Sedangkan penulisan tembung dan tanda baca akan dibahas secara terpisah dalam video lain, supaya pembahasannya lebih terperinci. Yang pertama adalah aksara carakan lan pasangan. Aksara carakan atau abjad Jawa yang digunakan dalam ejaan bahasa Jawa terdiri dari 20 aksara yang bersifat kesukukataan atau silabik. Masing-masing aksara mempunyai pasangan yang berfungsi untuk menghubungkan suku kata tertutup konsonan dengan suku kata berikutnya. Berikut bentuk aksara carakan dan pasangannya. Jika dicermati, penulisan pasangan H, Sa, Pa, dan Nya ditulis sejajar dengan aksara yang dipasanginya. Ada aksara pasangan yang memiliki bentuk yang sama seperti aksara carakannya, yaitu aksara Ra, Ya, Ga, dan Nga. Yang perlu dicermati lagi adalah aksara pasangan yang memiliki bentuk yang mirip dengan pasangan yang lain, yaitu pasangan Ba dan Ca, pasangan Da dan Ta. Jadi, harus hati-hati ketika menulis dan membacanya supaya tidak tertukar. Yang kedua adalah sandangan. Sandangan merupakan tanda diakritik yang digunakan sebagai pengubah bunyi dalam tulisan Jawa. Sandangan terdiri dari dua jenis. Yang pertama, sandangan suara, yaitu wulu, pepet, suku, taling, dan taling tarung. Yang kedua, sandangan panyige guanda, yaitu wignyan, layar, cecak, dan pangkon. Sandangan suara atau sandangan bunyi vokal pertama adalah wulu. Digunakan untuk melambangkan vokal I, contohnya sa, ni, ki. Wulu ditulis di atas huruf yang mendapat sandangan wulu. Silakan cermati bentuk penulisannya. Yang kedua adalah pepet, melambangkan E, contohnya tela. Jika dicermati bentuknya hampir mirip dengan wulu, tetapi pepet lebih besar dari wulu. Dan penulisannya juga di atas huruf yang mendapat sandangan pepet. Yang ketiga adalah suku, melambangkan vokal U, contohnya suku. Sandangan suku ditulis serangkai di bawah bagian akhir aksara yang mendapat sandangan suku. Yang keempat adalah taling, melambangkan vokal E, contohnya lele. Sandangan taling ditulis di depan aksara yang disandanginya. Jika yang mendapat sandangan taling adalah aksara pasangan, maka taling ditulis di depan aksara yang mendapat pasangan tersebut. Yang kelima adalah taling tarung, melambangkan vokal O, contohnya mono. Sandangan taling tarung ditulis mengapit aksara yang mendapat sandangan tersebut. Jika aksara pasangan yang mendapat sandangan tersebut, maka taling tarung ditulis mengapit aksara yang dipasanginya juga. Selanjutnya, sandangan panyige guanda. Yang pertama, sandangan wignyan, merupakan pengganti sigegan carakan H atau huruf H konsonan. Contohnya, sawah. Huruf H pada kata sawah ditulis dengan menggunakan sandangan wignyan. Kedua, sandangan layar, merupakan pengganti sigegan Ra atau huruf konsonan R. Contohnya, bayar. Huruf R pada kata bayar ditulis dengan menggunakan sandangan layar. Ketiga, sandangan cecak, merupakan pengganti sigegan Nga atau huruf konsonan Eng. Contohnya bawang.
Huruf eng dalam kata bawang ditulis menggunakan sandangan cecak. Jika sandangan cecak digunakan bersamaan dengan sandangan wulu, maka cecak ditulis di belakang wulu. Tetapi jika bersamaan dengan pepet, maka cecak ditulis di dalam lingkaran sandangan pepet. Keempat, sandangan pangkon digunakan sebagai penanda bahwa aksara yang dipangkon merupakan aksara mati. Pangkon juga dapat berfungsi seperti tanda baca koma atau dalam aksara Jawa disebut lingsa. Penanda gugus konsonan merupakan penanda aksara konsonan yang diletakkan pada aksara konsonan lain dalam satu suku kata. Selanjutnya, penanda gugus konsonan terdiri dari yang pertama, cakra. Agar lebih mudah, silakan perhatikan contoh penggunaan tanda cakra pada kata keraca di bawah ini. Cakra ditulis serangkai di bagian bawah akhir aksara yang diberi tanda cakra. Cakra dapat diberi sandangan lain kecuali sandangan pepet. Yang kedua, keret. Contohnya adalah kata terenggiling. Silakan mencari kata lain yang ditulis dengan tanda keret untuk melatih kemampuan menulis kalian. Yang ketiga, panjingan wa. Contohnya adalah kata suara. Silakan perhatikan cara penulisannya di bawah ya. Yang keempat, pengkal. Contohnya kata kiai. Pengkal ditulis serangkai di bagian akhir aksara Jawa yang diberi tanda pengkal. Yang kelima, panjingan la. Contohnya kata kelapa. Ditulis di bawah aksara yang mendapat tanda tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penulisan aksara Jawa. Contoh kalimat pertama adalah Bapak tindak dateng sabin. Artinya, Bapak pergi ke sawah. Silakan perhatikan kalimat tersebut. Aksara Latin yang saya beri warna coklat adalah aksara konsonan. Sedangkan aksara Latin yang saya beri warna hijau adalah aksara Latin yang akan ditulis menggunakan aksara pasangan agar aksara di depannya menjadi aksara konsonan. Silakan dicermati dahulu. Pada kalimat tersebut juga terdapat penggunaan sandangan pepet dan cecak bersamaan yang saya beri tanda warna kuning. Contoh kalimat kedua adalah ibu mundut tigan ing peken. Artinya ibu membeli telur di pasar. Sama seperti kalimat yang pertama, saya memberikan warna yang sesuai dengan cara penulisan dalam aksara Jawanya. Pasangan da mendapat sandangan suku, maka sandangan suku ditulis serangkai dengan sandangan da. Suku kata ing yang ditulis dengan aksara pasangan mendapat sandangan wulu dan cecak. Silakan perhatikan cara penulisannya. Dalam kedua kalimat tersebut ada tanda baca yang digunakan. Untuk lebih memahami tentang tanda baca, silakan lihat video ya. Sekian pembahasan mengenai aksara Jawa dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.